Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama aku nih. Hari ini agak berbeda, aku nggak masak-masak atau nggak belanja mingguan. Hari ini aku mau bagiin video beres-beres karena ada beberapa yang minta videoku beres-beres. Tapi ini beres-beresnya itu nggak yang beres-beres full satu rumah ya bun, karena tadi malam aku sama suami sebelum tidur itu udah beberes rumah. Jadi hari ini tuh paling aku cuma nata kamar sama sapu-sapu aja. Jadi tadi malam itu aku tidur jam berapa ya, setengah 12-an gitu sama pak suami. Karena sekalian gitu loh, biar besoknya itu aku cuma ringan aja beberesnya. Aku tuh tadi malam beres-beres rumah, suami aku yang nyuci baju. Jadi paginya itu aku cuma tinggal beresin yang apa sih, kayak belum diberesin, kayak tempat tidur. Karena kan kita pakai tidur lagi, jadi harus diberesin sama nyapu-nyapu sedikit. Ini dimulai dari kamar ya. Aku beres-beresnya agak siangan gitu, jam setengah 8 tadi kayaknya, atau jam 7, jam setengah 8 deng. Karena suami aku tadi udah berangkat, aku nggak masak karena lauk yang sisa tadi malam itu masih banyak. Jadi suami aku sarapan itu aja, dan alhamdulillahnya suami aku tuh tipe orang yang nggak pernah ribet gitu loh bun. Adanya itu ya udah dimakan, itu nggak pernah request atau apa. Tadi malam itu tetangga aku itu kan selamatan 100 harian gitu kan, jadi kita itu dapat banyak berkat. Nasi apa, kayak nasi apa ya, nasi uduk gitu loh, nasi liwet, iya nggak sih, nasi yang dicampur apa, santan yang gurih gitu loh pokoknya. Terus ada ayam kampung juga, terus kita dapat berkat nasi, dapat atar-ataran juga, jadi banyak banget. Aku nggak boleh masak, dia makan itu aja. Oke, suami aku tadi udah berangkat, aku lanjut beresin kasur. Tadi udah aku kebut-kebut ya bun, biar bersih aja. Terus aku tata sesuai selera atau sesuai selera masing-masing aja. Ini ada aku taruh di situ aja, tempat aku kok tempat temen aku tidur maksudnya. Terus jangan lupa karpetnya diangkat karena kita mau sapu-sapu. Tapi sebelum nyapu-nyapu aku mau beresin meja aku. Ini tuh meja multifungsi ya bun. Jadi meja aku budgeting itu di sini. Terus meja untuk aku kayak belanja mingguan, aku catat semuanya itu di sini. Terus meja aku dandan juga di sini semuanya. Jadi di kamar aku itu ada satu meja, itu meja rias ini. Jadi dia itu multifungsi semuanya karena aku udah mengurangi banyak banget barang-barang yang ada di kamar aku, karena kamar aku tuh nggak terlalu besar. Jadi kalau dibanyakin barang itu kayak supek gitu loh bun, kayak penuh. Dan aku tuh udah menjalani hidup minimalis udah beberapa bulan, dan alhamdulillahnya tuh di aku positif banget perubahannya. Aku udah declutter semua, bukan semua sih, banyak barang atau banyak baju-baju. Jadi rumah kita itu serasa lenggang. Dulu itu kamar aku sekecil ini tuh ada 2 lemari dan ada 2 meja. Bayangin ya penuhnya. Kalau sekarang itu cuma aku taruh satu meja yang aku buat multifungsi semuanya. Terus sama stand rak gitu di pojokan samping tempat tidur, karena itu buat naruh kayak apa, mukena, terus sarung suami aku gitu-gitu, biar kita itu nggak warawiri. Dan ada kotak sepatu satu nyempil, itu bukan sepatu yang kita yang kita pakai sehari-hari. Itu sepatu yang kayak kita pakai cuma acara kondangan. Terus yang pokok setahun sekali itu dipakainya 1 atau 2 kali aja. Jadi aku taruh kamar karena masih ada space. Jadi aku taruh situ karena di ruang tamu aku kan udah penuh. Jadi aku taruh situ. Ini kedepannya itu aku masih berusaha mengurang-ngurangi barang ya bun. Dan hasrat aku beli barang itu sekarang itu udah jauh berkurang setelah aku menemukan hidup minimalis. Kemana aja ya aku, ternyata itu enak banget ya bun. Imbasnya di finansial itu lebih bagus, lebih sehat. Terus di rumah tangga aku juga lebih sehat karena minimalis itu bukan dari mengurangi barang-barang aja, dari pikiran pun itu aku tuh ikut hidup minimalis juga. Jadi pemikiran yang nggak begitu penting itu aku nggak mau mikirin gitu loh bun. Dulu aku tuh tipe orang yang selalu overthinking. Karena kayak gini ya contohnya, kalau ada kerjaan A belum selesai, terus ada kerjaan B, aku tuh selalu udah kayak aduh gimana ya, ini belum kelar, ini lagi. Terus contoh apa, sederhananya aku tuh masak ya, aku bikin konten masak, tapi waktunya itu nggak keburu gitu loh. Jadi aku tuh eh, pasti mikirnya gini, aduh udah jam segini belum nyapu, belum ngepel, belum beres-beres, belum ngedit video, belum ini. Jadi tuh kayak stres sendiri. Kalau sekarang aku tuh nerapin hidup minimalis, jadi kayak gini, kalau memang aku waktunya apa cuma bisa masak aja,
karena kan kita mepet waktunya untuk berangkat kerja ya. Ya udah aku lakukan itu dulu, aku masak dulu. Tapi kalau nanti ada waktu lagi aku beres-beres. Tapi kalau waktunya memang udah nggak keburu tuh, jadi ya udah aku masak dulu, terus beres-beresnya bisa pulang kerja atau nanti suami aku pulang kerja. Karena aku tuh tipe orang yang kayak gini, pagi-pagi tuh rumah aku tuh harus udah bersih, harus udah masak, pokoknya tuh semuanya tuh harus udah kelar gitu loh. Jadi kayak kebayangkan kita itu harus pontang-panting ngurus A, ngurus B, ngurus C gitu. Cuman suami aku tuh ngasih pengertian kayak gini, kalau memang waktu kita nggak keburu, nggak apa-apa dikerjain nanti atau nunggu aku pulang, maksudnya nunggu suami aku pulang. Karena kita itu rumah tangga itu harus bekerja sama gitu loh Bun. Jadi kalau memang istrinya nggak keburu nih ngerjain pekerjaan rumah, ya udah nanti suami aku yang ngerjain. Dan aku tuh sekarang udah nerapin yang kayak gitu ya, ternyata hidupnya itu lebih enak, lebih sehat banget mentalnya. Jadi aku sekarang itu udah nggak pernah ribet atau pusing ngurusin pekerjaan rumah. Jadi sekarang itu aku tuh selalu berusaha sebelum tidur sama suami, rumah aku tuh harus udah keadaan bersih, dapur udah bersih, kita nggak punya cucian piring. Jadi bangun besok paginya itu kita udah happy, karena paling kita cuma nyapu-nyapu sedikit. Terus pasti ya yang jelas itu kita beresin kamar, karena kan habis kita buat tidur. Jadi ya nggak kayak dulu gitu loh Bun. Kalau dulu itu aku tuh selalu kayak bisa multitasking, harus A, harus B, harus C. Jadi aku tuh masak bisa disambi-sambi. Ternyata itu tuh bikin pikiran kita lelah gitu loh. Aku nonton vlognya orang yang hidup minimalis yang udah berpengalaman itu. Ternyata kita menerapin hidup minimalis di pikiran kita itu ternyata enak. Kita itu jadi nggak perlu mikirin hal-hal yang nggak penting, yang nggak terlalu butuh untuk kita pikirin, itu kita nggak perlu. Jadi sekarang itu aku tuh selalu kayak gini, kalau memang bangun tidur kita udah kesiangan, tapi kesiangan aku tuh nggak yang siang banget gitu, enggak. Cuma kan kita itu udah biasa kayak bangun pagi subuhan terus langsung beres-beres rumah kayak gitu. Cuman akhir-akhir ini tuh kan toko rame banget ya Bun, barang datang itu banyak banget, apalagi aku tuh cuma 2 orang, aku sama ponakan aku aja yang ngurusin toko. Jadi kita pulang kerja itu udah capek banget, udah pengen istirahat gitu loh. Kalau dulu aku punya waktu luang itu pasti aku buat kayak jalan-jalan, terus mau kemana, mau kesini gitu. Aku tuh dulu suka banget jalan-jalan, apalagi tipe kakak aku itu yang punya toko, dia itu suka banget jalan-jalan gitu loh Bun. Cuman kalau sekarang aku kalau ada waktu luang itu aku pengennya istirahat di rumah, tidur kayak gitu. Kalau aku off ya Bun, kalau libur kerja aku tuh pasti kalau memang pagi udah beres-beres bareng Pak suami, udah aku tuh istirahat. Terus kalau nggak bisa tidur, ya udah HP aku taruh, aku tetap istirahat. Aku tuh mencoba untuk merilekskan, untuk mengistirahatkan tubuhku karena udah berjuang beberapa hari kan. Jadi kalau waktunya libur itu aku usahakan untuk istirahat. Kalau dulu aku libur, aku tuh pasti punya keinginan kayak ini, besok libur nih, aku mau jalan-jalan ke sini, aku mau ke sini, mau ke situ gitu. Jadi sekarang tuh kakak aku kalau ngajak aku tuh sampai kesel katanya, karena aku tuh bukan nggak mau yang nggak mau gimana gitu, enggak ya. Ya pokoknya itu aku tuh kalau libur pengennya itu istirahat aja di rumah gitu loh. Jadi kalau mau diajak keluar tuh kayak mager banget. Dan alhamdulillahnya suami aku tuh tipe orang yang kayak sama kayak aku gitu loh. Kalau memang kita libur atau ada waktu luang, ya udah kita buat istirahat. Jadi tuh aku tuh sekarang udah jarang banget cekcok sama suami. Jadi aku tuh tipe orang yang kayak kalau memang aku ngerjain ini tuh suami aku tuh harus ngerjain juga gitu loh Bun. Jadi kayak jam 10-an pagi tuh kita udah harus beres semuanya gitu loh. Karena suami aku tuh tipe orang yang kan kita libur, ya udah santai aja gitu loh. Kalau ngerjain A ya udah kita kerjain, nggak harus keburu-buru waktu gitu. Suami aku tuh tipe orang yang gitu. Tapi kalau aku tuh tipe orang yang harus jam segini tuh harus sudah selesai semuanya gitu loh. Cuman sekarang enggak ya, kayak gini nih, aku kan masuk siang, aku sempetin lipat baju. Terus kalau memang masih ada waktu aku beres-beres gitu Bun. Jadi senatural mungkin, se-enjoy mungkin. Pokoknya kita itu nanti kerja udah capek ya. Jadi jangan sampai di rumah itu kita udah capek duluan. Ini aku lipatannya udah selesai. Terima kasih yang udah nemenin aku. Terima kasih yang udah dengerin aku cerita. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.